Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rojian Fadila. Di sini saya akan mempresentasikan hal yang membatalkan sholat. Yang pertama, kita harus tahu mengenai definisi sholat. Secara bahasa, sholat berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti ibadah. Sedangkan menurut istilah, sholat bermakna serangkaian kegiatan ibadah khusus atau tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi, sholat yaitu beribadah kepada Allah dengan suatu ibadah yang di dalamnya terdapat ucapan-ucapan dan gerakan-gerakan yang telah diketahui, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Yang kedua, hal yang membatalkan sholat. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, perbuatan itu adalah barang rampasan yang dirampas setan dari sholat seorang hamba. Hadis riwayat Bukhari. Agar terhindar dari hal-hal yang membatalkan sholat dan amalan ibadah yang tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus mengetahui hal-hal yang dapat membatalkannya. Jika sholatnya batal, maka harus mengulangi sholatnya agar tidak berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal dalam sehari semalam, umat muslim akan melaksanakan sholat 5 kali, subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Oleh karena itu, wajib bagi setiap muslim mengetahui hal-hal yang dapat membatalkan sholat atau hal yang membuat sholatnya tidak sah. Berikut ini beberapa hal yang dapat membatalkan sholat. Yang pertama adalah berbicara dengan sengaja. Hal ini berdasarkan hadis sahabat Zain bin Arqam ketika turun firman Allah Azza wa Jalla. Peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah dengan Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Dahulu kami berbicara ketika sholat. Seorang laki-laki berbicara dengan orang di sampingnya ketika dia sedang sholat. Sampai turun firman Allah. Berdirilah menghadap kepada Allah dalam keadaan tenang. Al-Baqarah ayat 238. Maka kami pun memerintah untuk diam dan kami dilarang untuk berbicara ketika sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, makan, minum, dan tertawa. Dari ketika di atas, menurut kesepakatan para ulama, jika seseorang tertawa ketika sholat atau makan atau minum, maka sholatnya batal. Yang ketiga, terbukanya aurat. Sebagaimana dikatakan Imam Nawawi Al-Bantani, waktu untuk langsung menutup aurat yang terbuka adalah maksimal waktu tumakninah. Jika auratnya terbuka karena angin kemudian terbukanya berulang-ulang sehingga dapat menimbulkan gerakan yang berulang-ulang juga, maka hal itu dapat membatalkan sholat. Yang keempat, melenceng jauh dari arah kiblat. Karena menghadap kiblat adalah salah satu dari syarat sholat sebagaimana yang telah dijelaskan. Apabila seseorang yang sholat melenceng sedikit dari kiblat, maka tidak mengapa. Namun jika ia melenceng jauh dari arah kiblat, maka batal sholat. Yang kelima, banyak bergerak dan terus-menerus. Seperti seseorang yang bermain-main dengan tangannya atau kakinya atau jenggotnya atau pakaiannya dan selainnya, maka ini membatalkan sholat. Karena hal tersebut berarti seseorang lalai dari sholatnya. Maka gerakan dia adalah sebab karena dia tidak tenang hatinya. Apabila hatinya khusyuk, tentu anggota badannya juga akan tenang. Karena tumakninah adalah salah satu rukun dari rukun-rukun sholat. Maka apabila seseorang banyak bergerak dan terus-menerus, maka akan batal sholatnya. Tidak ada jumlah tertentu untuk gerakan tersebut. Orang yang membatasi 3 gerakan itu tidak ada dalilnya. Dan yang keenam, batalnya kesucian seseorang. Bersuci adalah salah satu syarat dari syarat-syarat sholat. Sebagaimana yang telah kita jelaskan dalam hadis disebutkan, tidak akan diterima sholat kecuali dengan bersuci. Hadis riwayat Ibnu Majah. Apabila batal kesucian seseorang, batal wudhu seseorang, sedangkan dia sedang sholat seperti keluar kentut atau air kencing atau sejenisnya, maka sholatnya menjadi batal. Dan terakhir, terkena najis. Selanjutnya, sholat kita juga bakal batal jika tiba-tiba ada najis yang mengenai tubuh atau pakaian kita. Jika tidak dapat menyingkirkan najis itu dengan segera, maka tidak akan membatalkan sholat. Namun jika tidak, maka batalah sholat kita. Contohnya, apabila kita sholat lalu ada bangkai cicak jatuh di pundak kita, jika dapat dengan segera mungkin menyingkirkan bangkai tersebut, maka sholat kita sah-sah saja. Namun jika sulit, maka batal sholatnya. Bersihkan dan sucikan bagian yang terkena najis di sholat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.